TSI itu kan identiknya dengan KHSE aja tuh, cuma 9.000, 14, sama 45. Sebenarnya kita juga punya produk food, kita ada Asap, ada ISO 22000, dan ini yang paling hot nih, yang terbaru ini kita juga punya FSSC. Ini adalah podcast dari TSI. Kita kenalan dulu ya teman-teman semuanya. Aku Sarah di sini sebagai MC untuk bukan webinar ya, apa namanya? Untuk podcast pada hari ini. Di sini kita kedatangan ada dua rekan-rekan dari tim TSI juga. Yang pertama ada dari Mas Farikin, mungkin boleh diperkenalkan dulu. Nama saya Farikin, saya dari Product Development-nya TSI. Oke, terima kasih Mas Farikin. Lalu ada Mbak Yunia, bisa berkenalan dulu. Halo, nama saya Yunia dari bagian sales TSI. Oke, baik. Jadi hari ini kita mau bahas seputar produk sertifikasi terkait food ya. Ya, Betul. Mungkin boleh ini dulu Mas Farikin, kita tuh di TSI punya produk apa sih terkait food untuk sertifikasi? nah ini yang perlu diketahui ya, soalnya kan TSI itu kan identiknya dengan KHSE aja tuh, cuma 9.000, 14, sama 45. Sebenarnya kita juga punya produk food, kita ada Asap, ada ISO 22000, dan ini yang paling hot nih, yang terbaru ini kita juga punya FSSC. Sebenarnya lingkupnya juga lumayan banyak kita yang punya. Mungkin ini mungkin adanya Mbak Yunia nanti bisa lebih memperkenalkan lagi adanya sertifikasi di bidang food yang kita punya, biar bisa teman-teman semua yang di rumah tuh bisa tahu, oh TSI juga ada produk-produk, ada sertifikasi di bidang food gitu. Mungkin perlu ku jelasin juga ya, yang kita punya tuh produknya apa aja ya. Apa sih? Oke. Yang pertama mungkin kita bahas dulu tentang Asap. Kita ada punya beberapa code yang kita punya, atau istilah foodnya kita food chain ya. Food chainnya ada produk susu dan analognya, itu berupa kayak pengolahan susu gitu, terus susu murni juga bisa sih sebenarnya tuh. Terus ada lemak, minyak dengan emulsi, biasanya kan pengolahan minyak kayak itu loh Mbak, refinery, bisa, margarin bisa, seperti itulah. Terus ada lagi produk food chain yang 11, ada gula, pemanis, dan madu. Itu perusahaan di Indonesia sebenarnya kan banyak sekali gula ya, di bidang itu. Permen gula. masuk Permen bisa masuk ke code ini Mbak untuk yang Asap. Gula, pemanis, dan termasuk madu. Nah, madu ini yang jarang kan, jarang tersertifikasi. Padahal kan itu juga perlu, penting ya adanya sertifikasi untuk produk madu. Gitu. Terus lagi ada jasa boga. Jasa boga catering ya. Catering. Nah, TSI itu lebih fokusnya, kadang kan taunya cateringnya pakai TSI emang fokusnya di catering. Udah lumayan banyak kan yang sertifikasi digital bidang catering. Mungkin kalau dari ISO 22000 nih Mas, kita punya code apa aja sih Mas? Kita ada 6 code di TSI, di ISO 22000. Yang pertama adalah pengolahan produk hewan mudah rusak. Itu maksudnya food chain C1. Itu bisa produk hewan, ikan, daging, telur, produk hasil olah susu, dan produk hasil olah ikan Mbak yang ada di sini. Nah, terus yang paling banyak sebenarnya ini lingkupnya ada di C4, pengolahan produk yang stabil pada suhu ruang. Jadi produk-produk yang kalau di tempat suhu yang normal kayak suhu bisa ini aman ya, nggak rusak ya, seperti itu. Bisa itu dari makanan produk kaleng, tapi kaleng sebenarnya ada beberapa jenis sih, kayak ikan, pengalengan ikan. Prosesnya juga berbeda sih Mbak, kayak ikan kayak sarden, itu bisa masuk ke C4 itu, tapi sterilisasi, yang sterilisasi. Kalau pasteurisasi beda lagi gitu. Terus minyak, makanan ringan, biskuit,
air minum, pasta, tepung, gula, garam konsumsi juga bisa. Oke. Jadi banyak juga ya. Banyak Skupnya ya. Skupnya kita banyak. Ini tinggal kita perlu untuk perusahaan-perusahaan. lebih naikin lagi lah. Betul. Iya. Biar perusahaan yang lain juga pada tahu ya. Kalau kita nih bisa loh sertifikasi untuk ISO 20000, HACCP ya. Iya, Jadi lebih harus meluaskan lagi ya. meluaskan lagi. Target pasarnya ya. Target market sebenarnya. Marketnya ya. Target di food khususnya tuh pasti akan selalu dibutuhkan gitu ya Mbak. Betul, apalagi selama orang masih butuh makan, pasti perusahaan food itu nggak akan mati dan pasti akan tambah besar lagi dan sertifikasinya pun akan semakin dibutuhin di mana-mana sama perusahaan food. Itu sih yang penting, itu kuncinya ya. Iya. Dan untuk menjamin keamanan pangan, biar ibaratnya konsumen yang mengonsumsi makanan itu merasa aman kan perlu adanya sertifikasi ini. Betul. Gitu. Mungkin kelanjutan lagi yang untuk code-nya yang kita punya ya Mbak. Terus ada Food Chain D1 itu produksi pakan ternak. Itu kan di Indonesia juga banyak tuh. Perusahaan-perusahaan yang di bidang itu kayak di Jedang, terus Goldcoin gitu-gitu. Itu yang perusahaan-perusahaan gede. Terus ISO 22 lagi ada di bidang jasa, yaitu penyedia jasa keamanan produksi kayak pengendalian hama. Pest itu control. bisa pest control, kita bisa untuk Luas sertifikasi juga ya, itu ya. Terus jasa kebersihan dan pembuangan limbah itu kita bisa. Cleaning service bukan? Beda lagi. Beda lagi. Itu masuknya di jasa nanti ya. Dan yang terakhir ini ada produksi kemasan dan bahan kemasan pangan, packaging Mbak. Itu lebih banyak lagi ya perusahaannya ya. Lagi berkembang-kembangnya juga. Berkembang di Indonesia untuk di code ini Mbak. Iya betul. Nah untuk di code ini juga kita punya di FSSC. Jadi code pada produk kemasan pangan dan bahan kemasan pangan juga kita punya di code situ untuk FSSC. Kalau untuk FSSC satu lagi kita ada yang sama kayak tadi yang produk yang stabil pada suhu ruang itu kita punya code-nya Mbak untuk itu. Jadi enak ya kalau misalnya perusahaan udah ISO 22000 di kita bisa upgrade ke bisa FSCC upgrade ya. Ke FSCC ya. Biasanya untuk yang perusahaan C4 sama pengemasan bahan pangan ya. Produk kemasan yang kontak dengan pangan ya. Yang langsung kontak dengan pangan. Jadi sebenarnya produk-produk kita juga udah sesuai dengan yang ada di kebutuhan masyarakat. Semoga dengan adanya kita masuk ke TSI, masuk pada bidang food ini bisa mengembangkan mungkin UMKM atau perusahaan-perusahaan di bidang seafood yang ada di bidang food yang ada di Indonesia biar bisa berkembang lagi dengan penerapan sistem manajemen keamanan pangan. Ya, betul. Karena penting banget ya kalau food. Kalau nggak aman, kasihan konsumen yang makan bisa keracunan gitu. Makanya penting banget ya. Efeknya sangat luar biasa. Dengan penerapan sistem keamanan pangan, konsumen akan merasa safe memakan atau mengonsumsi pangan yang ada di masyarakat seperti itu. Betul. Wah, menarik banget ya. Ternyata banyak banget buat kita ya terkait. Oke, Mas, mungkin aku mau nanya nih Mas. Jadi kapan sih perusahaan itu butuh sertifikasinya HACCP aja atau butuhnya 22.000 aja atau ternyata mereka butuh FSSC juga? Kira-kira bisa digambarin nggak sih Mas? Kebanyakan perusahaan yang di Indonesia itu mereka akan melakukan sertifikasi jika ada permintaan dari buyer atau pembeli. Supplier. Padahal sebenarnya sebelum ibaratnya produk itu untuk diperjualbelikan seharusnya dipersiapkan dulu ya. Udah dipersiapkan dulu bagaimana sistemnya mereka itu udah benar apa belum dalam penerapan sistem keamanan pangan gitu. Tapi untuk di Indonesia sekarang kan kalau belum ada aturan ya udah nggak bisa dulu. Masih bisa berjalan lah gitu. Tapi banyak juga perusahaan yang sudah aware akan hal itu, mereka udah sebelum adanya permintaan dari pasar buyer pun udah mereka udah menerapkan. Karena sekarang konsumen di Indonesia sudah lebih pintar ya. Mereka akan lebih ketat
apa yang mau dia makan, dari mana makanan itu diolah, pasti akan lebih pintar sih. Makanya orang juga sekarang lebih aware dengan kesehatan gitu. Di Indonesia juga udah mulai masuk ke situ. Jadi perusahaan-perusahaan juga berlomba-lomba mau upgrade sistemnya mereka kan, dari HACCP sekarang naik ke ISO 22000, naik lagi ke FSSC. Sekarang lagi berlomba-lomba sih semua perusahaan perusahaan foodnya seperti itu. Mudah-mudahan TSI bisa masuk ke perusahaan-perusahaan food ya. Amin. Biar bisa banyak perusahaan-perusahaan yang kita bantu juga untuk tersertifikasi sistemnya ya di bidang food. Selain itu juga kita ibaratnya membantu masyarakat untuk merasa aman dalam mengkonsumsi suatu produk. Iya, betul. Setuju. Mantap. Oke, mungkin ini Mas sedikit jelasin bedanya apa sih Mas? Kalau misalkan HACCP sama 22 sama FSSC itu perbedaannya? HACCP itu kebanyakan itu yang memakai ya, tapi ada juga yang memakai itu lokal. Lokal Indonesia itu HACCP biasanya diperlukan. Ibaratnya itu paling rendahnya ibaratnya, belum mencakup ke banyak hal. Kalau di 22 kan udah ada kayak food defense, food fraud gitu-gitu, lebih spesifik, lebih banyak lagi yang akan ditinjau gitu. Terus untuk 22 sama HACCP sih sebenarnya standarnya udah internasional ya. Itu perusahaan-perusahaan yang mau ekspor itu rata-rata sudah diharuskan adanya dokumen-dokumen atau sertifikasi tersebut. Gitu. Biasanya negara yang akan dituju itu mensyaratkan seperti itu, adanya sertifikasi keamanan pangan. Nanti bisa naik lagi tuh kayak ke BRC, ada naik lagi yang mencakup ke sustain, nanti ada MNC kalau di bidang seafood ya. Banyak lagi sebenarnya itu untuk sertifikasi lanjutan di atas ini. Tapi mungkin kita akan fokus dulu ke yang udah mulai naik nih kayak 22 FSSC itu yang banyak dipersyaratkan oleh yang di luar negeri gitu, bayar di luar. Berarti para pengusaha makanan yang ekspor itu sebenarnya wajib ya? Iya. Kebanyakan dipersyaratkan untuk memiliki sertifikasi tersebut. Sertifikasi keamanan pangan. Nilai jualnya tinggi juga sebenarnya ya. Pangsa pasarnya juga besar sih. Perusahaan food di Indonesia banyak sekali ya. Dari mulai UMKM. Kalau UMKM pun udah diwajibkan ada persyaratan keamanan pangannya lah. Kalau dari yang paling rendah PIRT sudah mulai situ. Agak tinggian lagi sudah mulai ke HACCP, ISO 22 GMP kayak gitu. Halal juga lagi wajib tuh, wajib banget halal ya. Kan peluangnya banyak. Juga nanti masih diusahakan untuk semoga TSI juga bisa menjadi salah satu LPH di Indonesia di bidang halal. Kita akan merambah banyak di keamanan pangan. Jadi semakin melebar lagi ya ini kita ya buat bantuin perusahaan-perusahaan food di Indonesia ya. Ya, benar sekali Mbak. Oke, mungkin kalau dari Mbak Yunia nih dari sisi sales marketing, kalau dari pangsa pasar itu terkait sertifikasi itu tuh gimana sih Mbak saat ini kondisinya? Kalau untuk saat ini sebenarnya peluang untuk TSI masih banyak banget ya, karena masih banyak perusahaan-perusahaan yang mereka grow up, mereka belum tersertifikasi sistem. Cuman mungkin kendalanya mereka belum satu mungkin budgetnya, yang kedua dari pengetahuan mereka. Mereka perusahaan itu belum aware, ada loh sertifikasi tentang keamanan pangan ini gitu. Mereka belum dapat ilmunya itu, makanya mereka belum mau mensertifikasi perusahaannya untuk pakai sertifikasi sistem. Kadang mereka juga mungkin belum pede. Iya, belum pede karena memang fasilitas yang mereka punya kayak saya masih perusahaannya kecil nih Mbak, jadi belum mau tersertifikasi karena masih banyak kekurangan dari segi. Karena nomor satu memang kalau untuk sertifikasi untuk bangunan juga harus dirapihkan dulu layout bangunan pabriknya, terus dokumentasinya, mereka juga untuk karyawannya juga harus training juga mungkin mereka belum merasa belum ada nih, belum cukup, jadi mereka belum berani buat tersertifikasi. Tapi sebenarnya untuk sertifikasi itu kelebihannya nanti kan seolah-olah kayak kita tuh perusahaan tuh ada yang evaluasi gitu. Jadi ada peningkatan. Kalau mereka masih ibaratnya masih
takut untuk melakukan sertifikasi, Iya. nanti berkembangnya tuh berkembang nggak baik. bisa. Sebenarnya banyak sih peluangnya, apalagi UMKM sekarang di Indonesia udah mulai merambah mau besar ya gitu. Mereka juga udah mulai aware. Terus banyak juga UMKM yang sudah mau go internasional, pasti mereka juga nyari Ya, untuk mempersiapkan HACCP untuk dokumen-dokumen itu ya, Mbak. betul. HACCP, FSSC. Sebenarnya banyak sih peluangnya, banyak banget. Jadi tinggal kita target pasarnya nih harus benar-benar nembak yang pas banget, biar orang juga oh iya ya kita aware, terus jadinya mau nih sertifikasi sama TSI gitu. Mungkin dari pelayanan kita juga cara menyampaikan ke klien, oh di TSI ternyata prosesnya untuk sertifikasi ISO dikasih penjelasan gitu, diarahkan lah. Jadi kita mereka klien jadi oh oke nih kita mau nih ngambil sertifikasi di TSI gitu. Gitu. Mungkin juga webinar juga perlu kali ya buat orang juga jadi aware gitu sama ininya. Emang kita perlu memperkenalkan sih. Kita tuh nggak cuma KSE, kita ada food juga di TSI gitu. Di produk-produk foodnya. Jadi orang-orang tuh oh kalau asap itu TSI bisa gitu. Iya, itu yang kita mungkin masih belum ya Mbak. Kita semoga dengan adanya podcast ini juga membantu ibaratnya menyebarluaskan kalau TSI itu juga punya sertifikasi food, ya, betul. Banyak juga scope-nya banyak gitu. Kita bisa bantu ya untuk yang foodnya. Mudah-mudahan dengan banyak program-program untuk foodnya kedepannya banyak klien-klien juga ya yang bisa kita bantu untuk sertifikasi. Gitu. Dengar-dengar juga akan ada webinar atau apa gitu ya Mbak untuk. Ya, kita mau ngadain webinar untuk ISO 22000. Mudah-mudahan bisa launching ya Mbak ya. Iya, benar. Itu bisa terlaksana gitu ya. Iya, jadi buat teman-teman kita mau ngadain webinar terkait keamanan pack ya. ISO 22000, lebih ke ISO 22000. Iya, jadi mungkin teman-teman bisa join karena webinar ini gratis. Iya, gratis. Kapan lagi? Kita bisa dapat ilmu, terus kita bisa dapat ilmunya juga, meningkatkan kompetensi juga buat dirinya masing-masing gitu. Oke. Mungkin pembahasan terakhir sebelum aku tutup nih Mbak, kira-kira kendala dari konsumen atau para pengusaha terkait mau sertifikasi food itu apa aja sih Mbak selama ini? Kendalanya sih mereka satu pengen sertifikasi tapi mereka tidak punya dokumentasi persiapan untuk sertifikasi ya, karena itu mungkin itu penting. Mereka mau sertifikasi. Untuk gambarannya mungkin bisa ikut webinar itu nanti. Iya betul. Gitu. Apa sih persiapannya gitu? Mereka mau ISO persiapannya apa aja sih gitu selain dokumentasi ya. Terus untuk yang di lapangannya fasilitasnya apa aja sih yang perlu mereka benahi? Lebih banyak sih di situ Mbak. Mereka saya mau ISO tapi belum ada dokumen atau persiapan apa-apa gitu. Mereka pada nanya apa aja sih Mbak persiapannya kayak gitu. Dan kadang ada pun masih kurang pede gitu kan. Gitu. Karena memang kalau untuk food harus detail ya, benar-benar detail gitu. Jadi nggak bisa buatnya asal aja karena kan emang namanya perusahaan food. Mereka buat kalau salah sedikit untuk konsumen banyak gitu. Soalnya kan yang dicek kalau food itu kan dari awal penerimaan barang sampai barang keluar sampai distribusi betul, sampai di konsumen juga kadang semuanya dipantau gitu, dipastikan. Itu sih Mbak kendalanya lebih banyaknya mereka belum punya dokumen kesiapan untuk proses sertifikasi di situ. Mungkin buat para pelaku usaha jangan takut sertifikasi. Betul. Nyemplung dulu aja lah. Nyemplung dulu. Bisa tanya-tanya dulu. Kan kita di sertifikasi kan pasti akan upgrade. Iya betul. Sebagai bahan evaluasi juga sih untuk kedepannya. Oke, baik. Aku mengucapkan terima kasih dulu nih atas waktunya Mas Arifin, Mbak Yunia, sama Mbak Sarah. Ya buat teman-teman mungkin segini dulu untuk podcast hari ini. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.